warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Cindy Bella Salviana dengan NPM 02119329. Lalu selanjutnya, perkenalkan nama saya Lira Sulistriana dengan NPM 0211191551. Perkenalkan nama saya Zara Syahran dengan NPM 0211191146. Perkenalkan nama saya Fahri Arabi dengan NPM 02119327. di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami teliti mengenai analisis Key Performance Indicator pada PT BPR Mitra Daya Mandiri. Profil perusahaan dari PT BPR Mitra Daya Mandiri merupakan salah satu bank perkreditas rakyat atau yang disebut BPR di Kota Bogor. BPR ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini juga menawarkan deposito tabungan ataupun yang berjangka, kredit dan pinjaman, yang dimana pembayaran dan penempatan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah sumber penilaian kinerja PT BPR Mitra Daya Mandiri, yang dimana penilaian kinerja ini dilakukan oleh manajer ataupun pengawas. Penilaian ini dilakukan oleh manajer karyawan dan ditinjau langsung oleh seorang manajer satu tingkat di atasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode sifat. Dari hasil penilaian Key Performance Indicator PT BPR Mitra Daya Mandiri yang telah kami analisis ini, dalam metode sifat KPI menggunakan jenis grafis penilaian skala metode, yaitu merupakan pendekatan sifat untuk penilaian kinerja, di mana setiap karyawan ini dinilai menurut skala karakteristik individu. Grafis penilaian skala metode pada PT BPR Mitra Daya Mandiri dinilai menggunakan skala angka persen, yaitu dari 0 hingga 100%. Berikut kami lampirkan KPI dari PT BPR Mitra Daya Mandiri yang menggunakan grafis penilaian skala metode, yaitu menggunakan skala dalam penilaiannya. Di sini skalanya dari 0 sampai 100%, di mana 0 ini tidak dapat dinilai atau penilaian ini tidak dapat diterapkan. Selanjutnya dari skala 50% hingga 69%, yang artinya penilaian kinerja ini tidak memuaskan. Artinya karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaannya itu selalu di bawah target. Karyawan ini memerlukan pengawasan secara berkelanjutan, serta karyawan tidak mempunyai kemampuan atau skill dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya skala dari 69% hingga 79%. Artinya kinerja karyawan ini kurang. Karyawan ini perlu meningkatkan kualitas kerja, pekerjaannya selesai namun tidak dapat tenggat waktu. Targetnya kadang-kadang tercapai, tapi karyawan ini telah memiliki kemampuan namun masih membutuhkan dorongan dari rekannya. Selanjutnya skala dari 79% hingga 90%. Artinya kinerja karyawan ini cukup. Karyawan ini memenuhi persyaratan dasar, pekerjaan selesai tepat waktu, target secara konsisten tercapai, dan kadang-kadang melebihi karyawan. Namun karyawan ini telah memiliki kemampuan tetapi masih membutuhkan dorongan dari rekannya. Selanjutnya yaitu skala 90%. Kinerja karyawan ini memuaskan, yang artinya kinerjanya bagus dan lebih dari yang diharapkan, secara konsisten melebihi target. Karyawan ini handal, dapat mengaplikasikan kemampuan dengan pengawasan atasan yang minimal. Selanjutnya yaitu skala 100%, di mana artinya kinerja karyawan ini sangat memuaskan, yang artinya kinerja selalu bagus dan lebih dari yang diharapkan, secara konsisten melebihi target terbaik dalam timnya. Karyawan ini handal, dapat mengaplikasikan kemampuannya dan mengarahkan rekan serta banyak memberikan inovasi untuk perbaikan kerja di unitnya ini.
Nah, yang selanjutnya itu ada analisis metode perilaku. Nah, pada PT BPR Mitra Daya Mandiri ini kami telah menganalisis ke dalam metode KPI yang menggunakan jenis perilaku observasi skala atau yang disebut dengan BOS. Nah, berikut analisis perilaku dari 3 divisi yang berbeda pada PT BPR Mitra Daya Mandiri ini meliputi yang pertama ada KPI divisi teller. Nah, di sini ada individual goal settingnya itu yang meliputi selisih kas, dan faktor yang dipertimbangkan itu adalah semakin sering selisih kas poin untuk achievement, maka semakin kecil pula poin yang akan didapat. Nah, bobot itu sekitar 25%, lalu hasilnya itu 0,25. Dan yang kedua itu ada ketelitian. Faktor yang dipertimbangkan itu adalah ketelitian dan kelengkapan dalam penginputan dan pengisian slip setoran serta penarikan dan deteksi uang palsu. Nah, itu sekitar 40% dan hasilnya itu sekitar 0,4. Nah, lalu ada kecepatan, dan faktor yang dipertimbangkan itu adalah kecepatan dalam transaksi dan pelayanan kepada nasabah. Nah, itu sekitar 20% dan hasilnya itu sekitar 0,2. Dan yang terakhir itu ada tata kelola dana, materai, dan titipan nasabah. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada divisi administrasi kredit. Nah, bisa kita lihat teman-teman semua KPI-nya pada Key Performance Indicator atau KPI divisi administrasi kredit pada PT BPR Mitra Daya Mandiri. Di sini penilaian perilaku yang dinilai yaitu berfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama itu ada kecepatan dan kelitian dalam penginputan dan pencairan nasabah. Yang kedua, kecepatan dan penelitian dalam penginputan pembayaran angsuran dan pelunasan nasabah. Lalu yang ketiga itu ada pengecekan dokumentasi dan verifikasi data nasabah. Lalu selanjutnya di sini juga ada divisi appraisal. Yang terakhir bisa kita lihat juga Key Performance Indicator KPI dari divisi appraisal dari PT BPR Mitra Daya Mandiri, yaitu penilaian perilaku yang dinilainya juga berfokus di sini pada 4 hal. Kalau tadi 3 hal, kalau di sini 4 hal, yaitu ada ketelitian dan kelengkapan dalam melakukan analisa penilaian agunan. Yang kedua, kemampuan dalam blokir AJB. Yang ketiga, target penyelesaian reappraisal. Yang keempat atau yang terakhir, kemampuan dalam pengurusan pajak kendaraan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada analisis metode hasil atau output, di mana penilaian kinerja karyawan pada PT BPR Mitra Daya Mandiri ini menggunakan metode SI, di mana poin-poin tersebut akan diisi oleh penilai HRD, lalu manajer SDM, direktur, dan karyawan itu sendiri. Nah, hasil ini akan berguna untuk mengetahui pelatihan SDM yang akan dibutuhkan nantinya di masa yang akan mendatang. Kesimpulan dari kelompok kami di sini berdasarkan penelitian dari Mini Research dengan judul Analisis Key Performance Indicator dari PT BPR Mitra Daya Mandiri yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan untuk metode sifat di sini KPI-nya menggunakan jenis grafis penilaian skala metode, di mana pada KPI tersebut untuk menilai kinerja karyawannya itu menggunakan skala dari 0% hingga 100%, dan pada KPI tersebut juga menerapkan indikator penilaian perilaku yang berbeda-beda dalam setiap KPI divisinya. Nah, namun dalam setiap KPI divisinya juga menekankan bahwasanya seluruh stafnya juga harus memiliki perilaku atau sikap teliti dan cepat untuk seluruh staf divisinya. Nah, sedangkan untuk metode hasilnya di sini yang digunakan yaitu menggunakan jenis SI, di mana dalam metode hasil tersebut dapat diketahui pelatihan apa yang sedang akan dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Nah, dapat disimpulkan juga bahwasanya KPI dari PT BPR Mitra Daya Mandiri ini sudah dibilang bagus dan sudah lengkap. Namun di sini saran dari kelompok kami untuk metode hasilnya tersebut ditambahkan atau dilampirkan sistem reward dan punishment serta counseling, di mana hasilnya tersebut kita bisa mengetahui apakah karyawan tersebut mengalami peningkatan, dan apabila karyawan tersebut mengalami peningkatan akan diberikan reward, dan apabila karyawan tersebut mengalami penurunan dalam kinerja akan diberikan sistem punishment atau hukuman. Dan bukan hanya pelatihan saja yang hanya dikasih ke karyawan, tetapi di sini saran kami konseling juga sangat dibutuhkan oleh karyawan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.